Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatoni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Pak Fatoni. Pak Diki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Fatoni? Saya juga baik, Pak Diki. Mohon maaf, baru saat ini saya bisa menghubungi Pak Diki. Oh iya, kemarin Pak Diki WA tentang keinginan Pak Diki untuk saya observasi pada proses coaching. Nggih, bener Pak Fat. Alhamdulillah saat ini Pak Fatoni ada waktu sehingga saya bisa melakukan proses coaching yang nanti akan disaksikan oleh Pak Fatoni nggih sebagai observer. Oh, nggih, Pak Diki. Sebelum kita melakukan coaching, itu kita perlu mendiskusikan dulu, Pak, tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam proses coaching kali ini. Pak Diki, mungkin pada coaching kita hari ini, tentunya juga kita tidak boleh terlepas dari alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan aksi, juga tanggung jawab. Termasuk juga prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian dari kompetisi coaching yang ada yaitu untuk kehadiran penuh atau present, itu kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian ini Pak Diki, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Diki adalah tentang coaching, apakah yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Nggih, sebenarnya Pak Fatoni saya itu ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, nggih, mulai dari present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Fatoni. Oh gitu, nggih nggih nggih. Baiklah, berikutnya kompetisi mana yang mungkin Pak Diki ingin kembangkan secara spesifik, Pak, untuk yang saya ingin observasi? Oh, nggih, Pak Fatoni, kalau yang lebih spesifik mungkin saya itu kemarin ada kekurangan di mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi mungkin itu yang ingin saya lebih kembangkan lagi Pak Fatoni. Ini Pak Diki, satu yang terakhir, mungkin indikator atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Diki dalam coaching kali ini apa ya, Pak ya? Nggih, Pak Fatoni, tentunya saya ingin nanti dalam proses coaching ini coach saya itu akan dapat menemukan solusi dari permasalahannya sehingga istilahnya proses coaching itu bisa dikatakan berhasil. Ngoten Pak Fatoni. Oh, baiklah Pak Diki. Saya pikir untuk observasi kali ini cukup, Pak. Sekarang silahkan Pak Diki melakukan coaching terhadap coachingnya. Saya coba akan mengamati proses coaching tersebut. Nggih, terima kasih nggih Pak Fatoni. Nggih, monggo silakan Pak Diki. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Pak Chandra. Pak Diki, maaf nih, saya pengen curhat. Nggih Pak Chandra, ada apa ini kok tiba-tiba Pak Chandra menemui saya? Pengen cerita apa ini Pak Chandra? Silahkan. Jadi begini Pak Diki, saya itu ada sedikit masalah. Pak Diki, ada waktu nggak ya? Saya pengen cerita. Silahkan Pak Chandra, kebetulan ini saat ini saya sedang tidak ada jam mengajar ini, jadi ada waktulah ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Wah, berarti pas ya ini waktunya ya Pak? Nggih Pak Chandra, ini tepat berarti ini waktunya. Jadi apa nih Pak Chandra yang bisa saya bantu ini? Bapak kenal kan dengan si Fulan? Itu loh Pak, kelas 11 DPIB 2. Saya kasihan dan kadang bingung juga ketika melihat dia itu pada saat pembelajaran di kelas. Nggih ngoten nggih Pak Chandra. Oke, baiklah. Kira-kira nanti apa nih Pak Chandra yang ingin Pak Chandra istilahnya dapat setelah kita mengobrol kali ini? Jadi gini Pak Diki, saya ingin dapat masukan dan solusi dari masalah yang saya alami nih Pak Diki. Nggih, baiklah Pak Chandra. Begini Pak Chandra, kira-kira
ada apa sih ya sebenarnya dengan si Fulan itu? Fulan itu saat di kelas, terutama pada saat pembelajaran, itu sering menyendiri dan tidak mau berbaur dengan teman yang lainnya, Pak Diki. Saya lihat Hmm, juga dia kurang enjoy dalam proses pembelajaran, apalagi jika dalam tugas yang berkelompok. nggih, nggih, nggih. Kalau menurut Pak Chandra, mungkin ada hal lain ataupun yang istilahnya menyebabkan si Fulan itu kok lebih senang menyendiri dan tidak mau berbaur dengan temannya, Pak? Kita semua sama-sama mengetahui kan, Pak, bahwa si Fulan ini ada sedikit kelemahan dalam berbicara dan berkomunikasi. Pembicaraannya memang kadang susah untuk dimengerti. Mungkin itu yang membuat dia merasa malu atau minder untuk berbaur dengan temannya. Ngoten nggih Pak Chandra nggih. Kemudian kira-kira ada faktor selain itu nggak Pak yang mungkin menyebabkan dia seperti itu dengan temannya yang di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak selama ini, mungkin Fulan itu merasa malu untuk berbaur karena terkadang teman sekelasnya juga bersikap apatis dan skeptis terhadap dirinya. Ditambah faktor yang awal tadi, akhirnya keduanya jadi saling menjaga jarak. Oh, nggih, 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 Pak Chandra. Begini Pak Chandra, kira-kira temannya itu juga kenapa ya kok dia bersikap untuk apatis ataupun skeptis terhadap Fulan sehingga mungkin tidak mau mengobrol? Kira-kira apa Pak Chandra? Mungkin ada faktor yang lain yang menyebabkan itu? Sebenarnya kalau saya melihat ini hanya masalah komunikasi saja Pak Diki. Di satu sisi Fulan itu kan komunikasinya tidak begitu jelas karena tergolong anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan dari sisi teman yang lain itu enggan untuk berbicara dengan Fulan karena susah memahami perkataannya. Sehingga pada akhirnya komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik. Ya akhirnya malah seperti saling menjaga jarak, Pak. Nggih, 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 nggih. Jadi begini Pak Chandra, sekarang rencana Pak Chandra apa nih kira-kira untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Saya berencana ingin memanggil Fulan untuk menggali permasalahan dari sisi pribadinya, Pak. Terus saya ingin tahu kenapa dia lebih senang menyendiri daripada ngobrol dengan temannya. Nggih, 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 bagus sekali ini rencana dari Pak Chandra. Saya sangat senang mendengarnya. Kemudian untuk yang temannya Pak, kira-kira bagaimana untuk teman yang lainnya? Oh iya, Pak. Untuk teman yang lain, saya juga akan mengajak ngobrol mereka. Saya akan menggali informasi mengapa mereka kok tidak mau ngobrol dengan si Fulan. Nggih, 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 bagus sekali Pak Chandra rencana penyelesaiannya dan semoga berhasil nggih Pak Chandra. Iya Pak Diki, semoga dengan ini akan ada solusi dari permasalahan ini. Karena jika ini terus berlanjut, situasi pembelajaran di kelas akan menjadi kurang kondusif, Pak. Nggih, 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 nggih. Pak Chandra, kemudian komitmen apa nih yang akan Pak Chandra lakukan agar kira-kira rencana ini dapat berhasil? Komitmen saya setelah mengajak mereka berbicara, saya akan melihat faktor penyebab dari permasalahan ini secara utuh dan komprehensif dari kedua belah pihak. Dan selanjutnya, saya akan mencari titik temu dan solusi agar permasalahan ini dapat diatasi dan diselesaikan. Nggih, wih, sangat bagus sekali Pak Chandra, sangat mendukung saya untuk kegiatan ini. Lah, kira-kira kapan nih Pak Chandra untuk memanggil mereka ini? Kapan rencananya? Rencana saya secepatnya, Pak. Jumat depan ini saya akan memanggil mereka. Nggih, nggih, nggih. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Pak Chandra sesuai dengan harapan Pak Chandra. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya, Pak Diki. Nggih, sama-sama Pak Chandra. Saya sudah tidak sabar ini nanti untuk menunggu informasi dari Pak Chandra terkait dari penyelesaian masalah ini. Dan saya yakin dan percaya Pak Chandra pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, terima kasih, Pak Diki. Kalau begitu, saya permisi dulu, nggih. Nggih, monggo silakan Pak Chandra. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah luar biasa Pak Diki. Proses coachingnya sudah selesai ya Pak Diki. Nggih. Nggih, alhamdulillah Pak Fatoni berjalan dengan lancar tadi proses coachingnya. Oke Pak Diki, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak untuk setelah observasi ini. Yang pertama, yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi, menurut Bapak, apakah indikator ketercapaian yang diinginkan itu sudah tercapai, Pak? Nggih Pak Fatoni. Jadi menurut saya nih dari proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Terbukti kalau saya lihat sudah alur ceritanya sudah terpenuhi semua Pak. Jadi saya tadi sudah istilahnya menggiring coach tentang tujuannya, kemudian identifikasi sampai dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga istilahnya tadi akhirnya coach bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi. Ngoten Pak Fatoni. Oke, alhamdulillah luar biasa Pak Diki. Kemudian izinkan saya Pak untuk menyampaikan catatan hasil observasi dari saya tadi terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan. Menurut saya sebagai observer coaching tadi, proses tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Terlihat dalam proses coaching sudah sesuai dengan alurnya yaitu alur tirta. Saya juga melihat Pak Diki telah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian secara umum coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dilakukan Pak Diki. Pak Diki juga sudah menguasai kompetensi coaching, yaitu menjadi pendengar yang baik dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai seperti tujuan awal pada pra-observasi tadi. Untuk Pak Diki saya kasih 5 jempol, luar biasa. Nggih. Terima kasih Pak Fatoni atas masukannya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir Pak Diki, kompetensi apa lagi yang Pak Diki ingin kembangkan untuk melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Sebagai manusia tentunya kita ini Pak ingin memperbaiki diri selalu ya Pak ya. Nggih Pak Fatoni, tentunya kita harus selalu belajar nggih Pak Fatoni, terutama dalam hal coaching ini. Ini kan memang harus kita ulang-ulang terus nih Pak. Istilahnya tidak bisa kita hanya sekali dua kali. Saya juga pengen Pak nanti dalam proses coaching itu nanti saya bisa istilahnya lebih baik lagi. Salah satunya adalah Pak, ingin menjadi pendengar yang baik Pak. Sehingga nanti ketika saya bisa menjadi pendengar yang baik, maka coach itu akan nyaman untuk mengutarakan permasalahannya dengan coachnya sehingga solusi akan dapat ditemukan. Ngoten Pak Fatoni. Nah itu Pak, betul Pak Diki. Semoga Pak Diki kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baiklah Pak Diki, saya pikir ini sudah cukup. Kemudian mari kita akhiri kegiatan kali ini. Semoga kegiatan coaching pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nggih. Terima kasih Pak Fatoni atas bantuannya hari ini sudah mau untuk menjadi observer bagi proses coaching saya. Semoga ini juga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semuanya nanti yang mungkin akan melakukan proses coaching. Ngoten nggih Pak Fatoni. Oke, nggih. Amin. Semoga Pak Diki untuk pertemuan kali ini cukup ya Pak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Cukup Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.